Apakah bisa kita mendapatkan uang dari Facebook Pro dengan bantuan AI? Jawabannya, bisa teman-teman, asalkan kalian tahu cara membuat kontennya dengan benar dan tetap mengikuti persyaratan serta kebijakan monetisasi Facebook. Nah, di video ini saya akan jelaskan workflow lengkapnya. Mulai dari daftar tema konten Facebook Pro yang potensial, cara mencari ide konten menggunakan master prompt, cara membuat video dengan AI, sampai tips agar kalian bisa membangun akun Facebook Pro yang berpotensi dimonetisasi. Jadi, kalau kalian memang ingin mulai membuat konten Facebook Pro dengan bantuan AI, tonton video ini sampai selesai. Di sini saya sudah riset 15 tema konten untuk Facebook Pro yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi konten. Untuk filenya, kalian bisa akses lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Pertama, kalian bisa pilih salah satu tema yang ingin kalian buat, dan pastikan kalian konsisten dengan satu tema terlebih dahulu, supaya akun kalian lebih konsisten. Sebagai contoh, saya akan pilih tema ini. Kalau sudah memilih tema, kita lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya buka ChatGPT. Di sini kita akan menggunakan master prompt yang sudah saya buat. Kalian bisa mengakses promptnya lewat link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal salin prompt tersebut, kemudian buka ChatGPT, tempel promptnya, lalu kirim. Setelah itu, kalian kembali ke file tema tadi, salin tema yang kalian pilih, kemudian tempel di ChatGPT. Nah, di sini kalian akan diberikan beberapa rekomendasi ide konten yang berpotensi menarik, beserta beberapa data seperti konsep, curiosity, sampai potensi viralnya. Kalian scroll ke bawah. Di sini sudah diberikan 5 pilihan ide konten yang paling potensial. Kalian tinggal pilih salah satu. Sebagai contoh, saya pilih nomor 1. Jadi, saya tinggal salin tempel dan kirim. Setelah itu, ChatGPT akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalau kalian tidak mau ribet, kalian bisa ketik default saja. Tapi kalau ingin hasil yang lebih spesifik, kalian juga bisa langsung mengisi jawabannya. Setelah itu, ChatGPT akan menuliskan strategi untuk konten kalian. Kalau sudah muncul bagian ini, kalian tinggal ketik next. Nah, sekarang narasi lengkap untuk konten kalian sudah dibuat. Selanjutnya, kita membutuhkan visual plan dan prompt untuk gambar serta video di setiap scene. Jadi, kalian ketik next lagi. ChatGPT akan memberikan prompt gambar dan video untuk setiap scene. Jadi semuanya sudah disiapkan, kita tinggal masuk ke tahap produksinya. Step berikutnya adalah membuat gambar dan video menggunakan Google Flow. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat gambar untuk scene pertama sampai terakhir. Kalian buka kembali ChatGPT, lalu salin prompt gambar untuk scene pertama. Kemudian buka Google Flow. Sebelum menempelkan promptnya, kita setting terlebih dahulu. Klik bagian ini, pilih image, rasio 9, banding 16, model AI pilih Nano Banana, dan jumlah generate cukup satu saja. Kemudian, tempel promptnya, lalu generate. Nah, gambar untuk scene pertama sudah jadi. Selanjutnya, kita buat gambar scene kedua. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan, supaya hasil gambarnya tetap konsisten. Kalian salin dulu prompt gambar scene kedua. Lalu kembali ke Google Flow. Kemudian klik dan tahan gambar scene pertama. Lalu pilih tambahkan ke prompt. Setelah itu, baru tempel prompt gambar scene kedua. Jadi, gambar scene pertama ini kita jadikan reference atau patokan visual. Tujuannya supaya karakter, style, dan tampilan visualnya bisa tetap konsisten sampai scene terakhir. Selanjutnya, tinggal ulangi proses yang sama, scene ketiga, keempat, dan seterusnya sampai scene terakhir. Dan pastikan kalian tetap menggunakan gambar scene pertama sebagai reference. Nah, untuk contoh kali ini, saya sudah membuat total 9 scene. Kalau semua gambarnya sudah selesai, sekarang kita ubah gambar tersebut menjadi video. Kita mulai dari scene pertama. Kalian salin dulu prompt video dari ChatGPT. Kemudian klik dan tahan gambar yang ingin diubah menjadi video. Pilih tambahkan ke prompt. Selanjutnya, kita ubah settingnya. Pilih video, assets, rasio 9, banding 16, model OmniFlash. Dan untuk durasi, kalian bisa pilih sekitar 6-8 detik. Jumlah generate cukup satu kali. Kalau sudah tempel promptnya, lalu generate. Nah, scene pertama sudah jadi. Kita lihat dulu hasilnya. Kalau sudah sesuai, selanjutnya kita buat video scene kedua, salin promptnya dari ChatGPT. Lalu kembali ke Google Flow. Settingnya tidak perlu diubah lagi. Langsung aja klik dan tahan gambar scene kedua. Pilih, tambahkan ke prompt, tempel prompt videonya, lalu generate.
Lakukan hal yang sama sampai semua scene selesai. Nah, di sini saya sudah membuat total beberapa scene video. Kalau sudah selesai, jangan lupa simpan videonya satu persatu. Dan ini adalah hal penting yang gak boleh kalian lewatin, karena ini mempengaruhi persyaratan monetisasi di Facebook Pro. Kalian lihat dan perhatikan ya teman-teman. Jadi, di sini tertulis, konten yang dibuat dengan AI dapat dimonetisasi di Facebook Pro, namun harus memenuhi kebijakan monetisasi. Jadi, kalau konten kalian hanya berupa hasil AI tanpa adanya perubahan atau nilai tambah, maka konten kalian akan melanggar kebijakan dan tidak akan bisa dimonetisasi. Makanya, kalian wajib menambahkan nilai kreatif, seperti narasi suara dan efek atau transisi, agar kelihatan ada nilai plusnya. Lalu, kalian juga wajib memakai label AI. Nanti saya akan tunjukkan caranya di akhir video. Selanjutnya, kita buat narasi menggunakan AI, yaitu ElevenLabs. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ChatGPT. Scroll ke bagian narasi lengkap yang tadi sudah dibuat. Kalian salin narasinya, kemudian buka ElevenLabs. Tempel narasi tersebut di sini. Setelah itu cari voice yang berbahasa Indonesia dan yang menurut kalian paling cocok dengan kontennya. Kalau sudah klik generate, dengarkan hasilnya terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai, tinggal download narasinya. Selanjutnya kita masuk ke proses editing. Buka CapCut, kemudian masukkan semua scene video yang sudah kita buat tadi. Masukkan juga narasi dari ElevenLabs. Setelah itu, susun semua scene sesuai dengan urutan narasinya, supaya videonya tidak terasa monoton. Kalian bisa tambahkan keyframe di awal dan akhir setiap scene. Jadi ada sedikit pergerakan seperti zoom in atau zoom out. Kemudian tambahkan transisi sederhana di setiap perpindahan scene. Dan ini opsional. Tapi kalau menurut saya akan lebih bagus kalau kalian tambahkan subtitle. Selain membuat video terlihat lebih menarik, subtitle juga membantu penonton mengikuti isi video, terutama ketika mereka menonton tanpa suara. Kalau semuanya sudah selesai, tinggal ekspor videonya. Bayangkan menemukan sebuah kapal di tengah laut, tapi tidak ada satu orang pun di dalamnya. Pada tahun 1872, kapal bernama Mary Celeste ditemukan terapung di Samudra Atlantik. Yang aneh, kapalnya masih dalam kondisi cukup baik untuk berlayar, tapi seluruh awak kapal dan penumpangnya hilang. Tidak ada tanda jelas bahwa kapal itu baru saja diserang. Persediaan makanan dan air juga masih ditemukan di dalam kapal. Sebelum kita upload, saya kasih beberapa tips supaya akun kalian dia bisa berkembang dan berpotensi dimonetisasi. Pertama, konsisten. Pilih satu tema dan upload secara rutin. Jangan terlalu sering gonta-ganti niche. Kedua, buat konten yang original. Jangan cuma upload hasil AI mentah. Tambahkan narasi, editing, subtitle, atau kreativitas kalian sendiri. Ketiga, fokus ke retention. Buat hook yang menarik di awal dan jangan terlalu banyak basa-basi. Dan yang paling penting, jangan mengejar jumlah upload, tapi kejar kualitas kontennya. Kalau kontennya bagus dan konsisten, peluang akun kalian untuk berkembang dia juga akan semakin besar. Sebelum upload, kita membutuhkan judul, caption, dan hashtag. Kalian bisa kembali ke ChatGPT, kemudian ketik next. Nah, di sini ChatGPT akan memberikan judul, caption, dan hashtag yang relevan dengan konten kita. Saya akan salin dulu judulnya, kemudian buka Facebook dan upload video yang sudah kita buat tadi. Tempel judulnya, kemudian salin juga caption beserta hashtag-nya, dan tempel di bagian deskripsi. Nah, sebelum kita publish, perhatikan juga bagian label AI. Karena konten kita dibuat menggunakan AI, ikuti disclosure yang diminta atau tersedia pada saat upload. Tujuannya untuk memberikan konteks kepada penonton mengenai penggunaan AI. Kalau semuanya sudah siap, tinggal klik bagikan sekarang, dan konten kalian sudah dipublikasikan.